Mirsa, licinnya tersangka kasus dugaan kejahatan seksual Beki tak kunjung tertangkap. Padahal kasus ini sudah dilaporkan sejak tahun 2018. Jalan panjang upaya penegakan hukum terhadap kasus ini menuai polemik lantaran polisi berulang kali gagal menangkap tersangka hingga ditetapkan DPO. Kasus kekerasan seksual yang dialami sejumlah santriwati di Jombang, Jawa Timur terjadi sejak tahun 2017. Saat itu sejumlah santriwati mengaku mendapatkan kekerasan seksual dengan dalih menggunakan ilmu metafakta dari Muhammad Subeki Azal Sani atau MSAT. Barulah pada tahun 2018 sejumlah santriwati berani melaporkan kasus ini ke polisi. Namun kasus ini tidak dapat diproses karena kurang bukti. Tepat pada 29 Oktober 2019, seorang santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah kembali mendatangi Mapolres Jombang untuk melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Laporan ini kemudian diproses polisi hingga terbit surat penetapan tersangka. Mengusut kasus ini, korban didampingi oleh sejumlah lembaga diantaranya Women Crisis Center, Komnas Perempuan, LBH Surabaya, serta Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemberitaan gagal yang dilakukan oleh kepolisian ini menunjukkan tidak ada kredibilitas dari Polres maupun Polda untuk serius menuntaskan kasus ini untuk segera diadili di persidangan gitu. Dan kami sangat menyayangkan sekali ya. Pada Januari 2020, Polda Jawa Timur mengambil alih penyidikan kasus ini. Tersangka sempat dipanggil untuk diperiksa namun tidak pernah datang. Februari 2020, polisi melakukan jemput paksa pada tersangka namun mendapatkan perlawanan. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, MSAT sempat mengajukan pra-peradilan pada Desember 2021. Penyidikan kasus ini pun terus bergulir hingga Januari 2022. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan berkas sudah lengkap atau P21 sehingga siap disidangkan. 13 Januari 2022 polisi menetapkan tersangka dalam daftar pencarian orang DPO karena tersangka kerap mangkir dari panggilan polisi. Terkait pra-peradilan yang diajukan tersangka pada 27 Januari 2022, pra-peradilan tersangka ditolak oleh Pengadilan Negeri Jombang. Hakim menilai proses polisi menetapkan tersangka sudah tepat dan sah menurut hukum. 3 Juli 2022 polisi kembali melakukan jemput paksa, namun lagi-lagi kembali diadang. Polisi pun sempat menahan sejumlah orang yang mengadang proses penjemputan. Di hari berikutnya beredar video Kapolres Jombang yang menemui ayah tersangka yang merupakan pimpinan pondok pesantren. Ayah tersangka menolak untuk menyerahkan anaknya. Ia meminta polisi untuk tidak mengambil anaknya dan mengatakan bahwa kasus terhadap anaknya adalah bentuk fitnah. Kamis pagi 7 Juli polisi kembali melakukan jemput paksa pada tersangka kasus kekerasan seksual pada santriwati, namun tersangka justru bersembunyi di dalam pondok pesantren. Usai upaya panjang dan melelahkan, Kamis malam tepat pukul 23.30, tersangka menyerahkan diri ke polisi. Kasus ini menjadi presiden buruk setelah 7 bulan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan DPR. Namun upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual masih sulit diterapkan akibat banyaknya jalan terjal. Dari Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.